Oktober 2011. Saya ini ada teman saya dari Nindaki dan Mas Edo menemani kembali dalam dialog pagi. Saya melanjutkan sketsa pagi dan ada satu perkembangan informasi yang nanti kita akan bahas dalam perbincangan dialog pagi untuk edisi hari ini. Kerjasama dari Surabaya bersama Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Kita nanti akan berbincang banyak soal peraturan daerah nomor 1 tahun 2010 tentang pengumpulan sumbangan. Ya, barangkali mungkin tidak asing lagi buat Anda ya, ketika mungkin di rumah-rumah atau mungkin di sepanjang perjalanan Anda kerap kali didatangi begitu ya, dimintai sumbangan bahkan mungkin dari rumah ke rumah dengan alasan mungkin untuk panti asuhan, untuk pembangunan masjid dan lain sebagainya. Bahkan di mal-mal, di rumah makan ini juga kerap kita lihat gitu ya, ada kotak-kotak amal yang ada di tempat tersebut ya, dengan sejumlah uang yang sudah ada di dalamnya gitu, yang mengharapkan uluran tangan Anda untuk memberikan sumbangan. Tapi apakah memang mereka ini yang melakukan pengumpulan sumbangan ini legal, memang sudah berizin atau sah, atau bagaimana aturannya? Nanti kita akan kupas ya dalam perbincangan pagi hari ini tentang Perda nomor 1 tahun 2010 tentang pengumpulan sumbangan. Nah, sumbangan itu sendiri seperti apa? Nanti kita juga akan lihat maknanya gitu ya. Bersama kita ada dua narasumber sudah hadir di studio. Beliau ini dari tim pengawasan dan pengendalian pengumpulan sumbangan yang dikoordinir oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Jadi tim pengawasan ini ada beberapa unsur ya, ada Dinas Sosial, ada Polda Jawa Timur, ada Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, NU, banyak sekali ya, termasuk juga Satpol PP. Nah, kebetulan dua dari anggota tim pengawasan dan pengendalian pengumpulan sumbangan ini sudah bersama kita di studio. Yang pertama Bapak Haji Imam Tabrani, beliau dari Majelis Ulama Jawa Timur yang sehari-hari menjabat Sekretaris Umum ya Pak Tabrani ya, Majelis Ulama Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kedua narasumber kita sudah hadir pula di studio Bapak Sulaiman, Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Satpol PP Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Sulaiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Baik. Alhamdulillah. Bicara Satpol PP kadang-kadang nanti kita akan lihat penindakannya seperti apa, pengawasannya seperti apa melalui Pak Sulaiman ya. Saya undang Anda nanti pada kesempatannya silakan di 5345474, 5346903 atau di pesan singkat 08133 satunya 4 kali 99 ya, di dua nomor dan satu line SMS. Baik, saya mungkin ke Pak Tabrani dulu, Bapak mungkin bisa dijelaskan. Nomor 9 saat tindakan 1 maupun kemudian ada di Perda nomor 1 tahun 2010 dan diikuti dengan Pergub Peraturan Gubernur nomor 50 tahun 2011. Adapun tadi pertanyaan apa yang dimaksud dengan sumbangan? Nah, kalau kita melihat, mari kita mengacu pada pasal 1 Undang-Undang nomor 9 tahun 1961, di sana sebutkan bahwa setiap usaha untuk mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental, agama, kerohanian, kejasmanian, dan bidang kebudayaan. Jadi sumbangan ini itulah yang dimaksud dari setiap usaha untuk mendapatkan uang atau barang. Kemudian dalam Perda nomor 1 2010 Polda Jawa Timur di sana lebih simpel lagi bahwa pengumpulan sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan sumbangan uang atau barang untuk pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Itu seperti dijelaskan bahwa pengumpulan barang uang atau barang itu adalah dalam rangka untuk mendapatkan sumbangan yang penggunaannya adalah untuk pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Pembangunan bidang kesejahteraan itu seperti apa? Dan untuk kejasmanian, kemudian untuk agama, kerohanian, kemudian untuk kebudayaan, dan juga bidang kesejahteraan sosial lainnya, termasuk juga untuk penanggulangan bencana. Jadi tidak harus hanya
agama saja ya. Oh, enggak seluruhnya tuh. Dalam pemahamannya kan mungkin kadang-kadang sumbangan untuk agama saja, padahal untuk pendidikan bisa, untuk kesehatan mungkin juga bisa ya Pak ya. Iya, kejasmanian ini termasuk juga kesehatan ya. Oke. Sekarang kalau adakah pembeda antara sumbangan mungkin dengan kalau dalam musisi agama istilahnya sodako, Ya. sodako. Sebenarnya istilahnya saja itu dengan penggunaan kalau sumbangan, tapi kalau dalam agama itu juga bisa disebut dengan sodako, bisa disebut dengan infak. Tetapi kalau sumbangan itu yang sifatnya wajib, ketentuan wajib, itu disebut dengan sodako wajib atau zakat. Jadi ya sama saja sumbangan, dan itu bahkan kalau kita melihat petunjuk agama itu yang disebut infak itu juga bisa untuk ini, apa yang kami sebutkan tadi, bisa untuk pendidikan, pengembangan misalnya klinik-klinik, kejasmanian kaitannya, kemudian untuk kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, budayaan, itu bisa semua asal untuk kebaikan kita bersama. Untuk kesejahteraan tadi ya. Ya, untuk kesejahteraan itu tadi. Iya. Lantas kan sebenarnya niatnya baik ya Pak, memberikan Iya. sumbangan, memberikan sodako, baik Iya. tajam maupun tidak, itu kan niatnya baik. Tapi Bapak melihat apakah memang yang sejauh ini dilakukan oleh masyarakat, sumbangan atau sodako itu tadi sudah berjalan pada aturannya gitu? Apakah ada sinyalemen atau mungkin disinyalir ada penyimpangan juga? Nah, begini, yang sering kita jumpai, kalau tidak dikatakan sering ya, yang pernah kita jumpai, ternyata pengumpulan sumbangan itu tidak hanya dipergunakan sebagaimana yang kami sampaikan tadi, tapi lebih dari itu malah justru untuk kepentingan pribadi. Ini salah satu contoh, maaf ini pada seluruh masyarakat supaya hati-hati, orang mengedarkan, memberikan amplop-amplop itu, katanya untuk itu apa, itu ada orang-orang yang lemah, miskin, fakir miskin ya, kemudian anak yatim piatu. Ternyata setelah kita telusuri, tidak semuanya itu menuju ke untuk kepentingan anak yatim piatu atau untuk apa. Ternyata juga ada, kami melihat bahkan meneliti itu banyak yang diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Oh gitu ya Pak. Ya. Wah ini sangat disayangkan sekali nih Pak. Bahkan ada satu yang tidak perlu kami sebutkan karena nanti sudah ada yang akan menangani. Dana yang dikumpulkan itu 1 bulan tidak kurang dari 10 juta. Kemudian pendaya gunaan dana 10 juta itu, yang 9 juta katanya untuk operasional, Banyak yang banget. 1 juta administrasi, kan kita selesai sudah 100 juta langsung. Menyalurkannya kemana yang Jadi salur ke diri sendiri itu akhirnya. Oh iya, ada teman itu ya. Ada teman seperti itu, dan dulu teman-teman juga sudah mengetahui. Iya, baik. Saya belum ke Pak ini ya, Pak Sulaiman ya. Tadi 9 juta sampai 1 jutanya aktif ini nanti tindakannya seperti apa. Tapi begini, yang sangat disayangkan adalah ketika masyarakat ini sudah punya niatan baik ya Pak ya, Ya. atau mungkin itikat baik untuk membantu, tapi di sisi lain ada sekelompok orang yang memanfaatkan ini. Ini bagaimana? Nah, justru itulah kemudian baik dalam undang-undang maupun di dalam perda itu diatur, yaitu harus pengumpulan sumbangan harus mendapatkan izin. Jadi untuk menyelenggarakan pengumpulan uang dan barang diperlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Ini ada ketentuan itu pasal 2 itu Undang-Undang Nomor 9. Adapun tujuan dan izin ini ada dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara keselamatan dan ketentraman rakyat banyak, baik secara preventif maupun represif dari perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berarti istilahnya izinnya harus tertulis nih Pak ya? Nah, izinnya resmi, resmi itu resmi. Ketika mereka memintakan sumbangan berarti harus menyertakan Ya, oh ya harus. Kalau tidak ada berarti ya lihat. beda ya. Ya, hanya yang perlu diketahui oleh kita semua supaya tidak salah paham, ada beberapa ketentuan khusus. Misalnya begini, pengumpulan uang atau barang yang diwajibkan oleh hukum agama, pertama Bu ya, hukum adat atau adat istiadat, atau yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas tidak memerlukan izin. Nah, ini perlu ya. Dalam kondisi yang darurat atau mungkin Ya memang itu beberapa bidang yang memang tidak perlu membutuhkan izin. iya. Ya. Oke, baik.
Ya, pendengar mungkin Anda sudah memperoleh ya ilustrasi dan gambaran bahwa sumbangan seperti apa. Ini mungkin tidak jauh beda ya Pak Tabrani dengan sodakoh atau infak ya dalam agama. Tapi yang jelas sodakoh pun atau infak pun itu juga kalau perlu disalurkan secara benar ya Pak ya. Oh ya. Betul. Jadi tidak beda dengan sumbangan ya Pak ya. Ya. Ya, Anda sudah memperoleh gambaran, silakan mungkin ingin berbagi di 5345474, 5346903, pesan singkatnya 0813. Dan dimintai Bu gimana? Sini Bu ya. Jadi ini sudah kita luruskan sebenarnya di daerah-daerah khususnya mereka yang maaf ini tujuannya baik untuk membangun tempat ibadah kan itu ya. Apa itu masjid kalau di Jawa ya. Tapi kalau di Manado itu untuk membangun gereja itu ya juga dicekati seperti itu. Sama berarti. Sama. Baik, Pak Tabrani, mohon maaf saya potong dulu boleh Pak ya. Saya ke pendengar dulu yang sudah bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak Toyo ya, monggo. Ini. Baik, maturnuwun Pak Toyo di Surabaya. Yang lain silakan di 5345474, 5346903. Kita sedang berbincang mengenai pengumpulan sumbangan. Ya, saya juga pernah lihat amplop-amplop yang sudah bertuliskan gitu ya Pak Tabrani, berizin apa namanya, nama yayasannya, kemudian kadang-kadang gitu Pak ya. Jadi nanti mungkin bisa dijawab. Kita gabung dulu dengan pendengar berikutnya. Ya, selamat pagi. Monggo Mbak Marijan. Ada Bapak narasumber yang terhormat. Iya. Saya ingin bertanya Bapak, padahal tujuan pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merasa material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wajah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Yang ingin saya tanyakan, berarti anggaran dari pemerintah untuk rakyat itu ini berapa Pak? Kok adanya sampai sumbangan kepada rakyat? Mohon penjelasan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, ada lagi? Ya, bisa dijawab. Monggo, Pak Sulaiman mau berapa deh Pak ya? Kaitannya dengan Pak Tabrani misalnya. Amplop-amplopnya sudah tercetak ini Pak. Gitu ya Bu ya. Jadi tadi ada yang menanyakan bagaimana kalau amplop yang beredar itu sudah tercetak dan ada itu tertera ya izin nomor sekian. Nah, dalam hal ini kita itu jangan mudah terkecoh karena banyak juga orang nggak punya izin, aku punya izin atau izinnya sudah mati atau izinnya melanggar ketentuan yang berlaku ini. Karena itu perlu diteliti lebih lanjut dan dalam hal ini nanti bapak-bapak dari Satpol PP itu yang nanti akan melihat itu mendapatkan misalnya amplop itu lihat izinnya masih berlaku apa tidak, apa betul ada apa tidak gitu. Yang kedua tadi dipermasalahkan ini kan jadi tanggungan pemerintah gitu ya masalah minta sumbangan. Mengapa harus sampai minta sumbangan? Begini Pak ya, kalau kita melihat keluarnya perundang-undangan yang mengatur tentang terus sumbangan baik berupa barang maupun uang, ini melihat permasalahan kesejahteraan sosial itu kan semakin membutuhkan penanganan secara sungguh-sungguh, sedangkan dana dari pemerintah sangat terbatas. Coba kita lihat musibah yang beruntun dan macam-macam lah sekarang. Ini kalau dana dari pemerintah mengandalkan dari pemerintah kan juga terbatas. Karena itu perlulah masyarakat ini berpartisipasi untuk membantu beban pemerintah ini, karena ini juga untuk kepentingan sesama kita. Karena itu maka perlu adanya upaya peran serta masyarakat dalam memecahkan permasalahan dimaksud. Antaranya dihimbau untuk mau menyumbangkan atau mau berpartisipasi lah dalam membantu teman-teman. Nah, caranya supaya tidak disimpankan, supaya tidak disalahgunakan oleh sementara hukumnya tidak bertanggung jawab, kemudian diatur dengan
suatu perundangan tentang perizinan untuk menggali dana. Terima kasih. Ada satu pendengar lagi ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih menunggu Bapak dari mana? Terima Toto Kalimat. Oke, monggo Pak Toto. Ini Pak ya. Tadi Bapak ngomong kan tidak ada izin kan enak ya. Iya. Tapi kadang-kadang Pak, kadang-kadang ada izin sendiri. Oknum itu bisa melakukan seperti itu Pak. Karena pada dasarnya banyak juga para pejabat itu juga melakukan seperti itu. Terus andai kata kita mengetahui ada oknum seperti itu, apakah masyarakat bisa mengadakan pengaduan? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Belum ya. Baik, saya ke Pak Sulaiman ya. Ini sudah mulai mengarah ke kekhawatiran ya Pak ya dari masyarakat bahwa sumbangannya nanti tidak sampai, ada permainan, ada penyalahgunaan dan lain sebagainya. Sampai tadi juga mungkin perlu diwaspadai amplop-amplop yang seolah-olah sudah berizin gitu Pak Sulaiman. Monggo Pak. Terima kasih. Untuk yang kaitannya dengan sumbangan, kaitannya Polisi Pamung Praja dalam ini perlu diketahui adalah sesuai dengan Undang-Undang 32/2004 untuk membantu kepala daerah dalam penegakan perda, ketentraman dan ketertiban umum, perlu dibentuk adanya Satuan Polisi Pamung Praja. Yang kaitannya dengan sumbangan, apabila ditemui ini memerlukan suatu penelitian dan artinya yang betul-betul bisa dibuktikan Itu ada bahwa izin itu benar adanya. atau tidak ya? Betul. Ada misalnya ada ciri-ciri yang legal bagaimana, ilegal bagaimana, itu bisa Pak dilihat oleh masyarakat. Sebetulnya bisa dari izin yang diterbitkan, mengantong izin atau tidak itu sebetulnya bisa kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa yang ini sah dan yang tidak sah itu nanti juga dari Dinas Sosial sendiri juga ikut mensosialisasikan. Kemudian tindakan apa yang dilakukan oleh Polisi Pamung Praja, karena yang sekarang ini masih tahap artinya sosialisasi, kita masih tahap sosialisasi, menghimbau kepada masyarakat baik yang memberi ataupun yang pengumpul sumbangan diharapkan saling mengerti. Kita tidak mempersulit, tidak, artinya membantu biar mempunyai izin, kemudian transparan, dan nanti sebanyak mungkin juga mengadakan suatu pendataan yang terkait dengan penyelenggara pengumpul sumbangan berupa uang ataupun barang. Nanti bersama-sama dengan kabupaten kota, dan ini juga sudah sosialisasi di kabupaten kota se-Jawa Timur yang perlu diketahui, dan sangat antusias sekali. Bahkan di dalam penertiban nanti rencana juga sudah terkoordinasi. Di dalam penyusunan perda kabupaten kota pun juga sudah mencantumkan di konsideran untuk dijadikan dasar Undang-Undang Nomor 9 itu. Kemudian bersama dengan Satpol PP Kabupaten Kota yang kaitannya dengan wilayah yang ada di Kabupaten Kota se-Jawa Timur nanti sudah bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan dari masyarakat pun juga bisa antusias. Di samping itu juga yang kemarin ada dari Dewan, artinya tidak hanya mengesahkan tapi ikut mengawal sejauh mana perda itu bisa ditaati oleh masyarakat. Iya. Pak, ini kan perda sudah 2010 ya, artinya mungkin proses sosialisasi sudah boleh kata berjalan 1 tahun ya Pak. Nah dari Satpol PP agendanya seperti apa untuk mengawal, memantau implementasi perda ini? Apakah dari kurun waktu 1 tahun ini sudah mulai dijumpai ada kumpul sumbangan yang ilegal? Yang kaitannya dengan Perda Nomor 1 Tahun 2010 ini dan Pergubnya Nomor 50 Tahun 2011 yang kemarin juga sosialisasi dari tim yang dimulai dari penempelan stiker dan pamflet itu sudah dilaksanakan. Yang kemarin diawali dari Terminal Bungurase, kemudian di Ramayana itu juga bersama tim. Nah ini ke depan
ke depan mau melangkah semua pendataan pengumpulan sumbangan dari penyelenggara mana yang menyelenggarakan, bahkan yang kemarin juga ditemui dari luar provinsi, dari Semarang. Betul, dari luar provinsi Jawa Timur. Itu juga sangat-sangat artinya Rawan ya? rawan sekali. Artinya nanti penggunaannya kalau tidak ada laporan atau transparan secara akuntabel itu juga sangat rawan sekali ya. Yang mana provinsi lain kemudian mencarinya dana atau menggalinya dana ada di provinsi Jawa Timur. Ini sangat rawan. Meskipun pernah saya dengar boleh sebenarnya Pak ya, kalau menurut aturan boleh, tapi pemantauannya ini yang sulit ya? Yang kemarin ditemui memang ada izin dari Menteri, akan tetapi izin itu diketahui sudah mati. Ini paling tidak juga nanti juga harus ada artinya ada persetujuan dari gubernur. Jadi harus izin dulu juga. Jadi prosedurnya harus dilewati dulu ya. Betul. Iya. Ketika dijumpai sudah ada yang melakukan pelanggaran gitu, tindakannya seperti apa Pak? Ini kalau sudah ada pelanggaran sudah melangkah ke tindakan represif. Karena ini masih artinya masih tahapan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Mudah-mudahan juga masyarakat bisa menyadari, kemudian para penyelenggara pengumpulan sumbangan itu juga sudah artinya mengerti, kemudian mengurus izin. Kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran, nanti kita sama teman-teman yang ada di Satuan Polisi Pamung Praja, bahkan di UPT Dinas Sosial, nanti kita juga melangkah ke sana. Ya, dari tindakan-tindakan itu kita yang pertama memang artinya represif. Artinya saya ulangi, untuk yang pertama persuasif ya, persuasif dulu, kemudian pendekatan kepada masyarakat, kemudian kalau memang masih dari sosialisasi, kemudian pemanggilan untuk pengarahan supaya mengurus izin itu tidak dituruti atau dihiraukan, nanti baru melangkah ke tindakan represifnya. Betul. Ada Pak yang bandel gitu Pak ya? Saya kira namanya masyarakat banyak, Bu. Baik, iya. Paling terus melakukan pantauan berarti nih Pak Sulaiman. Betul, ya? nanti bersama-sama tim, kemudian nanti juga saya melibatkan dari Satuan Polisi Pamung Praja, mungkin juga koordinasi dengan kabupaten kota. Nanti bisa memantau yang ada di lapangan. Soalnya termasuk wilayah yang ada di kabupaten kota harus artinya yang mempunyai wilayah. Iya. Jadi harus kita koordinasi terus. Ya. Betul. Memang yang paling mungkin boleh dikata rawan misalnya tempat-tempat keramaian ya Pak ya, terminal atau mungkin stasiun atau mungkin mal-mal begitu ya Pak Sulaiman. Betul Pak. Bu. Yang sangat ramai itu ada di stasiun, di terminal, ya. Kemudian di rumah makan, kemudian di mal-mal. Ini banyak sekali kotak-kotak amal yang beredar di sana. Nanti kita juga mengadakan pendataan dari mana penyelenggaranya, kemudian alamatnya mana, kita meluncurkan surat supaya bisa datang dan mengurus izin. Nah, ini ada tadi pertanyaan dari Pak Toto, kalau misalnya ditemukan dan masyarakat menemukan penyimpangan itu mengadunya kemana nih? Untuk mengadu ini bisa langsung ke dinas sosial atau bisa ke Satpol PP untuk tindak lanjut dari pengaduan itu. Jadi nanti bersama-sama tim kita bisa artinya menindaklanjuti pengaduan itu. Betul, ya, benar tidaknya gitu ya. Jadi mungkin tidak perlu menjustifikasi sendiri ya, karena sudah ada timnya. Betul. Baik, saya kembali Anda untuk berbagi informasi ya di 031 ya, kodenya untuk keluar kota Surabaya 5345474 5346903 atau di pesan singkat 0813314 Ini sudah ada yang bergabung, tapi jadi mungkin memang saat ini masih dalam tahap sosialisasi. Karena sosialisasi ya. Tapi memang kalau sudah serius diberlakukan tidak main-main Pak ya. Betul. Dan banyak itu dendanya. Oh iya. Iya. Nanti sebelum diberikan informasinya Pak dendanya, saya minta waktu dulu untuk informasi terkini dulu. Radio Republik Indonesia
Perda nomor 1 tahun 2010 tentang pengumpulan sumbangan. Ya ini penting ya Pak Tabrani untuk kita kita cermati begitu supaya niat baik kita ini tidak sia-sia ya Pak ya, dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Iya. Tapi kadang-kadang Pak Tabrani kita kadang abai ya, ada semacam itu, mengabaikan. Kalau mungkin cuma 1.000, 5.000, kita jadi tidak melihat apakah si pengumpul sumbangan itu berizin atau tidak gitu. Nah, ini banyak sekali Pak masyarakat seperti itu. Nah, terima kasih. Memang kalau kita kembali kepada undang-undang pokoknya, yaitu undang-undang nomor tahun 61, itu memang sanksinya itu terlalu ringan. Mungkin itu yang menyebabkan orang banyak melanggar. Hanya 10.000 bagi pelanggar. Anda punya izin hanya 10.000 pelanggar itu. Namun setelah adanya Perda, nah ini yang perlu dicermati. Di Jawa Timur kan sudah ada peraturan daerah. Nah ini dalam pasal 21 disebutkan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 dan 7, yaitu berkaitan dengan masalah izin, diancam kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta. Jadi meningkat. Misalnya dapatnya 5.000, nanti kalau itu nggak sah bisa kena 50 juta. Nah itu. Kalau dulu kan ya 10.000 kan enak, udah usaha 10.000 selesai, padahal dapat jutaan. Sekarang nggak main-main. Nggak main-main, tapi ya itu nanti apabila sudah secara efektif dilaksanakan. Karena sekarang baru sosialisasi, paling tidak harus tahu. Betul. Tapi meskipun dalam tahap sosialisasi, kalau memang istilahnya korbannya banyak, melaporkannya mungkin transparansinya juga tidak jelas, oh iya, bisa dikenakan. Bisa, sudah mulai bisa. Efektif dilakukan. Karena ada tujuan, itu ada mempunyai tindakan-tindakan pidana yang mempunyai tujuan yang tidak baik, itu bisa masuk kategori pidana nanti. Iya. Ya. Oke, ini saya undang Anda di 5345474 5346903 sudah berdiri, mungkin bisa diterima dulu Mas Eda. Iya, selamat pagi. Dialog pagi. Iya, dan salah sambungnya. Baik, dicoba lagi di 5345474 5346903. Kok bisa salah sambung ya? Baik, di 081 331 4 kali 992. Mohon maaf Mas Emilia. Saya baca dulu Ibu Abdul Majid, terima kasih mengirimkan pesan singkat. Penarikan sumbangan hendaknya dilakukan secara prosedural dengan surat keterangan yang jelas, bukan secara liar seperti di jalan-jalan atau di rumah-rumah. Intinya jangan disalahgunakan. Baik, sebelum ditanggapi Ibu Abdul Majid ada pindah. Selamat pagi. Pak Sogol di Jombang ngomong Pak. Iya Pak. Itu pokoknya cuma tunggal itu penegakan hukum. Itu Pak polisi itu loh. Hukum itu kan Indonesia ini tegaknya bisa ekstrim kan Pak. Kayak orang cilik itu betul pelagaan. Misalnya orang tua dia ngomong kalau gabah dari internet boleh sumbangan rono, boleh ngemis rono loh. Nek hukum itu pun ditegakkan Pak. Nek orang cilik jaluk sumbangan, jaluk ngemis 1.000, 2.000 gede berubah karo petugas karo aparat desa. Lho sing rampok duit negara miliaran triliun dijual. Itu enggak nampak. Pak Sogo? Halo. Iya. Kalau di Jombang bagaimana Pak aksi-aksi pengumpulan sumbangan ini? Ya tetap enten, tiap hari tetap enten, cuma bagi pulau pribadi, nek pulau ikhlas, pulau sekarang betul ikhlas, ngapunten Pak, ngapunten tak mau. Tapi sebetulnya pemerintah yang harus tanggung jawab Mbak. Jadi wong sing njaluk sumbangan 1.000, 5.000 ini berubah kalau apa? Sing rampok duit negara miliaran triliun dibiarno. Ini lho penegakan hukum. Dan nek duit negara ini mboten rampok karo gede itu wong cilik lak mboten sampe ngemis-ngemis dari sumbangan ya. Iya. Cukup ya Pak. Pamane nggih kados Kang kula dibangun langgar ngajono proposal ke bupati. Oh iya duit negara ana akeh ini tak sumbang. Halo. Iya silakan Bapak. Halo. Halo. Iya Pak. Lho pamane wong cilik ngajono proposal dengan Pak Bupati ngajono langgar. Halo, halo. Iya silakan Bapak. Iya, saya dengar Pak. Halo. Iya Pak Sogol. Iya, pamane wong cilik ngajono musola jaluk sumbangan bupati. Halo. Iya. Kan nek duit negara niku akeh kan mesti disumbang. Iya.
Nah, nek mau negara halo. Ya silakan Bapak, kami mendengar Bapak. Ini Nggih. negara wis dirampok karo wong dhuwur-dhuwur itu lho. Artinya bang nopo negara. Iya, baik. Nggih. Nggih, Jadi Bapak. terus nek pejabat itu ditanya sumbangan ten desa kenapa itu harus dilihat tempatnya dulu aja, jangan asal memberi. Baik. Nggih. Nah, jadi dilihat lokasinya ini memenuhi syarat atau tidak, mau mendirikan masjid, mau mendirikan musola. Mau 5 meter sono langgare, 10 meter sono masjid kok kate masjid nomane jangan dileken. Kecuali yang belum ada, ngoten lho. Jadi selalu tapi satu penegak hukum Mbak yang Ya, penting itu. baik. Matur Nggih. suwun. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bapak Ablan ini gemes ya soalnya. Bicara soal penegakan hukum kadang-kadang aneh ya, apa lewat gitu aja ya. Ya, terima kasih Pak. Tadi apa tuh dengan agak Pak ya, berapi-api untuk penegakan hukum ya. Kira-kira saya sendiri juga Pak mengendaki penegakan hukum itu justru itu dengan diaturnya apa itu pengumpulan uang dan barang ini juga salah satu upaya dalam rangka penegakan hukum, karena selama ini kalau apa itu perhatikan Pak ya, kalau tanpa izin itu kan banyak, kalau ada bencana itu semua pasang kotak, edarkan ke sana kemari. Itu ada kerusuhan Nah, atau terus apa gitu. di samping itu dana itu kemana tuh tidak ada laporan Pak itu. Bahkan ada satu media, maaf, media itu sampai bisa mengumpulkan dana sekian miliar. Ya. Terus itu laporannya tuh kepada siapa, kemudian diaudit apa betul sampai ke sana itu juga tidak ada lah. Justru seperti inilah mau ditertibkan dalam rangka untuk menegakkan hukum itu loh Pak. Jadi kemudian tadi kaitannya dengan masalah pengemis. Mengapa pengemis itu apa pengemis harus izin kan begitu? Itu pertanyaannya Bapak. Enggak, ini yang dimintakan izin itu atau yang diharuskan memilih izin itu adalah pengumpulan uang barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental, kerohanian, kejasmanian, dan bidang budaya. Artinya yang nilainya besar Pak. Kalau pengemis saya rasa tidak ada masalah Pak. Kalau dikejar-kejar itu supaya tidak terlalu nyolok gitu loh Pak. Kalau dilihat orang banyak pengemis itu kan tidak. Itu oleh Satpol PP itu sudah ditertibkan itu loh Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke, sebelum ke Pak Sulaiman, saya ke pendengar dulu. Selamat pagi. Nggih, Pak Yanto di Bangkalan. Nggih. Iya. Apanya? Oh. Yang minta-minta itu kadang bawa itu Pak ya Pak? Kayak formulir. Datangan 6 orang perempuan dari kabupaten lain. Saya tanya ya apa dia mengatakan kenal bukan ini bukan masalah kita rela atau tidaknya kalau orang masuk tapi kan karena kita kita orang ngapain orang itu masih data tapi kita tentu orang di barang karena pejabatnya kita Betul, banyak Pak. Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam. Pak Sulaiman bisa membantu Pak? Leading sektornya Dinsos ini Pak ya? Baik, untuk leading sektor dari PUB ini adalah Dinas Sosial Provinsi Jalan Gayung Kebonsari nomor 56B, telepon 031 8290 794 atau 8283. Kalau websitenya http://www Dinas Sosial Jatim Pro Go It ini .id ini yang websitenya. Jadi bisa pengaduan ke sana, leading sektornya sana. Baik.
sebelum nanti dilanjutkan lagi, saya minta waktu dulu pendengar mungkin. Ya, oke, belum tersambung ya. Baik Pak Tabrani dan Pak Sulaiman, saya minta waktu dulu karena kita juga harus mengikuti bagaimana perkembangan pemberangkatan jamaah calon haji kita ini Bapak-Bapak di Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Saya akan mengambil. Halo. Ini silakan Bapak. Iya. Iya, Bapak. Sebenarnya aku itu kan begini menurut saya beliau. Yang mana Pak? Bapak narasumber. Narasumbernya ada dua Bapak. Ya. Pak Tabrani. Jawa kan? Oh ya, iya, orang Jawa ya. Jawa Timur. Iya. Nah, ini menurut saya ya Pak. Itu sebelumnya dari peristiwa ke peristiwa para leluhur itu sudah menciptakan suatu kebanggaan Pak. Di Jawa yang artinya dari teko, gelar kloso, klosone cedak. Nah itu menggambarkan suatu dari persoalan yang datang lagi dari persoalan belum selesai. Terus akhir-akhir asumsi masih buangan pinggir kali-kali ini banjir. Buangan pinggir apakah peristiwa atau kasus di kasus buangan pinggir apa tetap terusin sampai sekarang begitu. Kira-kira ini bagaimana solusinya jangan sampai minggir. Karena teman saya mengenal sejarah dan peristiwa seperti itu ya. Ini hanya begitu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terlalu terkait langsung, tapi mungkin kalau bicara soal sumbangan kan pasti ada satu momen ketidakimbangan ya, seperti itu ya. Baik, apakah ini beruntungnya ini memang karena itu terjadi? Terima kasih. Karena begini Pak, selama ini kan kita itu kurang memperhatikan masalah itu. Sebenarnya undang-undangnya ini sudah dibuat itu nomor 9 tahun 61. Tapi sekarang kan baru rame kan sekarang Pak. Ini baru mau dilaksanakan secara efektif. Jadi yang selama ini mungkin ya kurang mendapatkan perhatian. Tapi ada hal yang perlu kami sampaikan Pak sebagai akhir daripada apa yang kami sampaikan, yaitu kaitannya dengan ketentuan pengumpulan barang atau sumbangan ini ada ketentuan khusus Pak yang ini perlu kita sadari bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ketentuan khusus itu adalah pengumpulan uang atau barang yang diwajibkan oleh hukum agama, Pak, hukum adat dan adat istiadat atau yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas tidak memerlukan izin. Ini pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 9 tahun 1961. Kemudian saya jelaskan Pak di sini supaya ada rinci Pak bahwa yang dimaksud ya Pak yang dikhususkan tadi yaitu sumbangan-sumbangan yang tidak memerlukan izin, yaitu untuk melaksanakan kewajiban agama. Melaksanakan kewajiban agama ini Pak, ini termasuk zakat misalnya. Tetapi bagaimana ini? Bagaimana kalau misalnya zakatnya orang Sumeneb dikirim ke Surabaya atau zakatnya orang Surabaya dikirim ke Sumeneb? Nah ini perlu kita nanti kita perkembangkan lagi karena apa? Sudah keluar dari wilayah. Kita itu harus mengikuti otonomi. Ya. Tapi ada perkecualian macam ini pengumpulan sumbangan yang terkait dengan agama dan adat. Tapi yang kalau mungkin saya juga membaca di dalam tempat peribadatan itu. Nah ini masih akan saya lanjutkan. Yang kedua, untuk sumbangan untuk amal peribadatan yang dilakukan khusus dalam tempat-tempat ibadah, dalam masjid, kemudian dalam gereja, dalam pura itu tanpa izin. Tidak boleh. Nah sekarang mungkin pertanyaan itu gimana kalau yang di tepi jalan itu misalnya, itu kan udah keluar dari area tempat ibadah, untuk masjid, tapi kan sudah keluar. Nah di dalam hal ini itu hanya karena mereka itu salah paham saja. Itu sudah di daerah-daerah sudah kita ingatkan bahwa di samping mengganggu ketenteraman orang yang berkendaraan atau keselamatan orang berkendaraan, juga itu juga mengganggu perjalanan, maka seyogianya itu ditarik ke belakang, artinya itu dalam halaman masjid atau gereja, halaman apa. Ya kalau di di Jawa Timur biasanya masjid yang menggunakan itu, tapi kalau di luar Jawa Timur misalnya di Manado itu gereja, di Bali itu mungkin untuk pura dan lain sebagainya. Kemudian untuk menjalankan hukum adat dan adat istiadat, misalnya dalam keadaan darurat, kematian, gotong royong itu tanpa izin. Kalau ada orang meninggal terus biasanya masyarakat kita kan saling memberikan sumbangan itu tanpa izin.
Kemudian dalam lingkungan suatu organisasi terhadap para anggotanya, termasuk misalnya bulanan organisasi apalah gitu, itu tidak dikenakan iuran, itu tidak dikenakan izin ya. Tapi kalau sudah melibatkan masyarakat banyak, luas, dan itu ada di jalan-jalan dan tempat keramaian, harus berizin. Atau kalau tidak izin harus kembali kepada tempatnya yang tanpa izin tadi, wilayahnya ya, itu area. Terima kasih. Saya ke pendengar dulu, sudah dimendengar. Dari mana ini? Ya, silakan di 53 454 74 534 6903. Ada? Ya, selamat pagi. Halo. Ya, selamat pagi Bapak, Ibu. Ya, 53 454 74 534 6903. Saya punya waktu 5 menit saja ya. Barangkali Anda ingin bergabung bersama kami ya. Atau di pesan singkat 081 33 14 kali 990. Nah, Pak Sulaiman, tentu tim ini tidak bisa bekerja sendiri ya Pak, karena mungkin ruang lingkupnya sangat luas ya, meskipun sudah ada kabupaten kota yang juga membantu gitu ya. Nah, ini upaya-upaya untuk menumbuhkan peran serta masyarakat seperti apa nih Pak? Mungkin digerakkannya seperti apa? Ini juga suatu langkah dari dinas sosial. Talkshow yang di ini juga artinya merupakan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian yang terkait dengan di luar itu, tim itu sudah sosialisasi, termasuk dari kabupaten kota sudah dikumpulkan dan mengadakan rapat koordinasi sosialisasi tentang PUB. Baik, saya kemudian dulu ya Pak Sulaiman. Fokus ya, silakan di 53 454 74 534 6903. Ya, dari? Iya Bapak, dari mana? Ini dengan Pak siapa Pak? Pak Siswardi. Di monggo. Pak, bagaimana kalau zaman perjalanan yang ada ulang tahun atau benar-benar kalau tidak berkelanjutan dan tidak belanja atas dasar itu investasi. Dan kalau kita jadi kita soal itu tidak terkait dengan keuangan. Kalau dibahas betul, katanya di samping masa perusahaan. Padahal setiap hari ulang tahun dalam beberapa tahun sampai pengusahanya tetap bagaimana Pak? Baik, Mas Nuan, waalaikumsalam Pak Siswardi. Nanti juga mohon bantuan ya Pak ya, kelompok informasi masyarakat merupakan tempat yang pas juga ya Pak ya untuk mensosialisasikan ini. Ya, saya potong dulu Pak Sulaiman, Pak Tabran mungkin membantu saya. Oh ya, kaitannya dengan masalah sumbangan untuk hari ulang tahun dan lain sebagainya Pak. Selama itu dalam batas wajar-wajar, kami rasa juga tidak salah. Karena di sini jelaskan antara lain yang tidak memerlukan izin itu gotong royong. Itu kan juga termasuk gotong royong Pak untuk peringatan bersama toh Pak. Kemudian untuk kepentingan bersama juga, dan itu kan apalagi kemudian yang membuat ketetapan itu kan juga pemerintah. Artinya sudah bersama-sama, artinya semua itu keputusan DPR dan pemerintah. Kami rasa subsidinya sampai ke kelurahan. Ya itu, saya rasa tidak ada masalah Pak. Asal kecuali loh Pak ya, kalau terlalu berat itu ya Bapak bilang saja kalau terlalu berat, nggak usah kemudian diam tapi gerundel itu. Kalau merasa berat ya silakan mengatakan atau keberatan. Jadi memang ada pembeda-pembedanya Pak ya, saat mana kita harus melihat bahwa itu harus beruji. Mungkin sedikit tadi mungkin bisa ditambahkan Pak Sulaiman, menjadi peran serta masyarakat seperti itu. Ada program-program lah mungkin dari Satpol PP. Untuk peran serta masyarakat, ini merupakan suatu tanggung jawab kita bersama demi ketertiban dan keamanan. Jadi saya harapkan juga ikut mensosialisasikan Perda nomor 1 tahun 2010 dan berikutnya nomor 50 tahun 2017. Jadi masyarakat juga bisa menyadari, kemudian pengelola sumbangan atau penyelenggara juga bisa menyadari, karena adanya keterikatan atau adanya aturan yang harus izin, kita tidak mempersulit, tidak, kita membantu, yang diharapkan juga transparan dan bisa dipertanggungjawabkan
dipertanggungjawabkan atau akuntabel. Itu yang harapan kita. Jadi masyarakat luas jangan artinya ini juga ingin membatasi pencari dana yang ilegal, yang untuk kepentingan pribadi ataupun sekelompok yang tidak jelas kegiatannya, ini ngarahnya ke sana. Jadi ini dinas sosial juga sangat betul minimalisir. Jadi harus dari kabupaten kota atau masyarakat paling tidak juga mempunyai tanggapan yang positif, bisa membantu mensosialisasikan adanya perda ini. Saya kira itu. Kemudian saya nambahkan sedikit untuk yang Pak Sogel Jumbang tadi, yang kaitannya dengan pengemis dan lain sebagainya, Anjal itu yang kaitannya dengan PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pol PP melaksanakan tugas penegakan perda ini bukan semata-mata hanya menguber-nguber kemudian hendak, akan tapi ini juga merupakan amanah negara, yang mana di Undang-Undang Dasar itu juga orang miskin dan anak terlantar juga menjadi tanggung jawab negara. Nah ini diarahkan ke Limposos, kemudian dibina sesuai dengan kemampuan mereka, keterampilan mereka, kemudian yang kaitannya dengan yang masih anak didik, yang putus sekolah, juga mempunyai kewajiban negara untuk menyekolahkan. Ini dan di samping itu juga diserahkan ke panti rehabilitasi, panti asuhan, dikembalikan ke domisili semula. Ini langkah-langkah yang diambil oleh Satpol PP. Memang sementara ini dari masyarakat umum, memang awalnya Pol PP itu yang dinilai itu hanya menakutkan, kemudian hanya negatifnya aja, tapi yang sebetulnya yang dijalankan itu. Baik Pak Sulaiman Maturnuwun, jadi jangan takut sama Satpol PP, tapi niatnya baik Pak ya, untuk memberikan keamanan. Pol PP sahabat rakyat. Sahabat rakyat. Pak Tabrani Maturnuwun, Pak Sulaiman juga sudah memberikan banyak hal mengenai Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang pengumpulan sumbangan. Artinya kita tidak melarang atau membatasi ya Pak ya, masyarakat untuk memberikan sumbangan, tapi perlu kewaspadaan juga karena para pengelola sumbangan ini juga harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Saya lagi matur nuwun saudara Pak Tabrani dan Pak Sulaiman. Pendengar juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan